kita tidak anti terhadap investasi. Ya, berharap adanya investasi karena dengan itulah peluang orang mendapatkan pekerjaan yang cukup dan kemudian pendapatannya juga mengalami peningkatan. Betul. Itu iya. Betul. Tetapi bahwa investasi yang berkaitan dengan non-renewable resources itu sejatinya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari sumber daya alam itu. Mahatma Gandhi itu mengatakan bahwa kita ini tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita, karena itu kita mesti harus mengembalikan itu kepada mereka supaya mereka menikmati itu. Pahlawan itu bukan saja mereka yang mengangkat senjata dan berperang di medan perang, tetapi mereka yang memikirkan masa depan generasi, itu juga pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk pemirsa dan penonton Rahim Odiani Channel. Malam hari ini saya bersama seorang tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah Dr. Aziz Hasim, seorang aktivis, akademisi, peneliti. Beliau hari-hari ini bergelut di dunia kampus sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Hairun Ternate. Assalamualaikum, Kakak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Kakak Dokter? Alhamdulillah, sehat. Terima. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa berbincang di podcast Rahim Odiani Channel. Jadi saya panggil Kakak Dokter saya. Ya. Untuk lebih menarik diskusi dan bincang kita pada saat ini. Sebagai pengantar, saya ingin Kakak Dokter ini bisa menjelaskan tentang biografi singkat. Misalnya soal pendidikan, mulai dari SD, lalu SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, mulai dari S1, sampai bisa mendapat gelar doktor. Menurut saya, ini penting sekali, dokter. Saya tidak bermaksud menyampaikan pertanyaan ini supaya kita mendapatkan pujian, tetapi ini penting. Ya. Dalam rangka memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada generasi kita yang di bawah. Wah, ternyata untuk memperoleh gelar S3 seperti kata ini tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan tentu butuh ketekunan. Ini luar biasa. Karena itu saya ingin Kakak Dokter bisa menjelaskan itu. Silakan, Dokter. Iya, makasih Kakak Imo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan masyarakat yang selalu mengikuti Abdul Rahim Odiani Channel yang berbahagia. Saya Aziz Hasim, lahir di Guruapin, Kecamatan Kayoa. Sekitar 46 tahun lalu tangisan pertama saya itu pecah di atas negeri garis khatulistiwa yang terkenal dengan panasnya. Yakni Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa. Mengenyam pendidikan SD di Sekolah Dasar Negeri 1 Guruapin Kayoa, SMP Negeri Guruapin Kayoa, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah lanjutan atas di SMA Negeri 2 Ternate. Telah menamatkan SMA pada 97, di mana pada saat itu pemberlakuan ujian nasional dengan lembaran jawaban komputer pertama. Yang jumlah yang tidak lulus sangat banyak, dan saya salah satu di antara yang lulus dari jumlah yang sedikit lulus pada saat itu. Tahun berapa itu? 97. Tahun 97. Dan setelah lulus,
melanjutkan pendidikan strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Hairun. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu setelah bergelut dan berkecimpung baik di lembaga swadaya masyarakat di bawah kepemimpinan Bang Saiful Rurai, Bang Ipul, yakni Yayasan Forum Studi Halmahera pada saat itu, terlibat secara aktif dalam Bukan Fosal ya? Fosal, Forum Studi Halmahera. Iya, saya pernah Jadi, dengar itu. Yayasan Fosal itu adalah Yayasan Forum Studi Halmahera Iya. yang secara kelembagaan juga pada saat tahun 99 2000 itu ikut aktif melakukan langkah-langkah mediasi bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor British Council dan lain sebagainya untuk proses rekonsiliasi pasca konflik di Maluku Utara pada saat itu. Ya, konflik horizontal. Nah, Ya. Setelah itu sempat mengabdi di Fakultas Ekonomi juga Unhair sebagai honorer dan selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 Magister pada program Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan di Institut Pertanian Bogor yang saat ini dikenal dengan IPB University. IPB. S3-nya juga atau strata 3, gelar doktornya itu juga diperoleh pada program studi yang sama, yakni program studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan di Institut Pertanian Bogor atau IPB University itu sendiri. Jadi S2 Dan S3, maupun S3 itu semua di IPB. semuanya di IPB dan pada program studi yang sama. Ya. Dan setelah itu kembali setelah menyelesaikan studi doktor dan aktif kembali sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun sampai saat ini. Masih honorer waktu pada saat itu. Pada saat kembali magister itu tahun 2010 langsung mengikuti tes dan diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Hairun. Alhamdulillah sampai hari ini sebagai dosen tetap, dosen negeri, sebagai PNS pada program studi ekonomi pembangunan atau yang lebih dikenal dengan ilmu ekonomi. Iya, iya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Iya, Hairun. iya. Berarti sudah mengabdi di Universitas Hairun Ternate ini sudah kurang lebih 15 tahun ya? Ya, kalau ditambah dengan pengalaman honor sebelumnya itu mungkin sudah sekitar di atas 20 tahun. 20 tahun, Tapi Masya Allah. sebagai ASN-nya itu sekitar 15 15 tahun. Nah, Masya Allah, luar 15, biasa. 16 tahun. Baik, Kakak Dokter, terima kasih sudah memberikan sedikit biografi singkat tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Amin, kita insyaallah. semua. Ya. Oke, masuk di topik kita, Ya, baik. diskusi ini. Ya, Saya mencoba untuk mengangkat satu topik ini untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut, yaitu hilirisasi biji nikel di Teluk Weda oke. antara pertumbuhan ekonomi dan bencana ekologi. Oke, ya. Tema yang menarik. Pada tahun 2018, pemerintah pusat melakukan groundbreaking atau pencanangan tiang perdana, tanda dimulainya pembangunan infrastruktur kawasan industri pengolahan biji nikel yang dikelola oleh perusahaan yang bernama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau biasa dikenal dengan PT IWIP. Lokasinya berada di Pulau Halmahera bagian tengah, Oke. tepatnya di Desa Lelilev, Sawai, dan Gemaf di Provinsi Maluku Utara. Tentu keberadaan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park ini memberikan dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, IWIP ini memberikan dampak positif seperti peningkatan ekonomi lokal melalui penyerapan ribuan tenaga kerja yang berasal dari Halmahera Tengah itu sendiri, Maluku Utara, maupun yang berasal dari daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga meningkatkan ekonomi bagi daerah dan bangsa ini. Namun di sisi yang lain, kegiatan pengolahan biji nikel ini juga dapat menimbulkan bencana ekologi seperti polusi air, udara dan tanah, serta kerusakan habitat dan biodiversitas. Pada tanggal 26 Mei tahun 2025, media cetak
yang tidak asing bagi bangsa ini, yaitu Kompas, merilis ada penemuan pencemaran logam berat, merkuri dan arsenik yang ditemukan pada ikan dan sampel darah dari warga di sekitar kawasan industri itu sendiri. Penemuan ini dilakukan oleh salah satu peneliti yang berasal dari lembaga peneliti, yaitu Nexus Foundation, yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Lalu yang kedua, juga ditemukan satu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kesehatan Lingkungan Poltekkes Ternate, yang menemukan bahwa air sumur gali di kawasan sekitar IWIP itu, atau tepatnya di Desa Lalilev, itu terkontaminasi kandungan nikel dan bakteri E. coli. Nah, kita tahu E. coli itu bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit yang sangat serius. Di antaranya infeksi saluran pencernaan dan infeksi saluran kemih. Karena itu saya mengundang kakak dokter ke sini sebagai seorang nom, ya. Pernah juga berkecimpung di dunia NGO, mungkin punya pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni untuk melihat ini dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang lingkungan, dan dari sudut pandang sosial. Silakan kakak dokter. Oke, terima kasih Kakak Imo. Jadi saya ingin mengawali dengan sebuah komentar berkaitan dengan konteks investasi ekstraktif atau berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Komentar atau pernyataan ini itu dikemukakan oleh David Bauer. There is no business to be done on a dead planet. Tidak ada urusan yang dapat diselesaikan di planet yang sudah mati. Ini argumentasi yang sengaja dibangun atau yang secara sadar dibangun untuk kemudian memberikan ikhtiar pada kita semua bahwa dalam pengolahan sumber daya alam kita harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan hak alam atau nature right. Investasi ekstraktif pengolahan sumber daya alam itu pasti memberikan dampak di satu sisi secara ekonomi, mungkin ada peluang untuk kesempatan kerja, ada peningkatan pendapatan bagi warga dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, dia juga memberikan feedback negatif ketika proses eksploitasi sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam itu melampaui ambang batas yang diekstrak. Jadi ketika ambang batas itu dilewati, maka sudah tentu pasti akan memberikan feedback yang negatif. Dan itu kemudian muncullah konsep yang disebut dengan resource curse atau kutukan sumber daya alam. Yeah. Jadi kutukan sumber daya alam itu karena pemanfaatan sumber daya alam itu melampaui ambang batasnya, sehingga dia memberikan feedback negatif. Dari sisi ekonomi, itu memberikan pemaknaan bahwa daerah-daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang tinggi, dengan sumber daya alam yang potensial itu atau yang melimpah, itu justru menyisakan beragam permasalahan. Di antaranya adalah permasalahan lingkungan, permasalahan overlapping klaim lahan, permasalahan tentang kehilangan sumber nafkah masyarakat, permasalahan berkaitan dengan konversi wilayah kelola masyarakat dan lain sebagainya. Nah, problem ini mestinya harus dibijaki dengan teliti, dibijaki dengan serius, sehingga keberadaan investasi ekstraktif dalam melakukan pengolahan sumber daya alam itu tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan hak alam, sehingga proses pemanfaatan sumber daya alam itu memang mengalami input produksi dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam atau dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hak alam atau yang biasa dikenal dengan mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi selanjutnya. Kenapa demikian? Karena dan input produksi dari perusahaan
itu bersumber dari sumber daya alam. Ya. Ketika sumber daya alam itu mengalami kelangkaan akibat dari ekstraksi yang dilakukan secara masif, maka di awal kita pasti akan mengamatinya bahwa progres pertumbuhannya itu mengalami peningkatan yang masif atau yang signifikan. Ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya dia akan mengalami penurunan yang juga signifikan. Makanya disebut dengan azimuth curve atau kurva terbalik. Nah, artinya bahwa di awal pada saat mencapai angka peningkatan itu dia akan mencapai pada titik maksimum dan dia akan kemudian turun kembali. Kalau misalkan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam itu pada tahap awalnya itu progres mendorong pertumbuhan ekonominya itu pasti akan tinggi. Sebagaimana kita pernah di 2021 mencapai angka growth ekonomi sebesar 27% itu. Ya. Tetapi ternyata kan dalam perjalanan sampai hari ini kan sudah mulai mengalami penurunan fenomena azimuth curve atau kurva terbalik. Nah, jadi terbaca keberadaan investasi pengelolaan sumber daya alam itu memberikan harapan yang begitu luar biasa terkait dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tetapi dalam banyak case juga ditemukan ternyata itu adalah pseudo welfare atau kesejahteraan yang semu. Kesejahteraan yang semu artinya bahwa mungkin dalam proses investasi orang akan mendapatkan kemanfaatan yang secara signifikan. Tetapi ketika input produksi dari hasil ekstraksi yang dilakukan oleh misalkan PTI itu, deposit decline-nya mengalami penurunan, maka pasti karena resource mengalami scarcity, maka otomatis produksinya juga mengalami scarcity. Dan otomatis itu berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, case-case ini kan kita bisa cermati untuk Maluku Utara kan. Ya. Ada beberapa case misalkan Pulau GB dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kan mencerminkan di awalnya memang kelihatan bahwa sampai-sampai di GB zaman itu kan ada lapangan golf. Betul. Nah, tapi setelah berakhir investasi itu maka dia tidak lagi berfungsi lapangan golf dan tentunya pada saat itu pasti masyarakat mengalami shock dengan kondisi yang secara spontanitas mengalami perubahan ketika pasca tambang. Nah, jadi kita tidak anti terhadap investasi. Ya. Berharap adanya investasi karena dengan itulah peluang orang mendapatkan pekerjaan yang cukup dan kemudian pendapatannya juga mengalami peningkatan. Betul. Itu iya. Betul. Tetapi bahwa investasi yang berkaitan dengan non-renewable resources itu sejatinya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari sumber daya alam itu. Karena Mahatma Gandhi itu mengatakan bahwa kita ini tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita. Karena itu kita mesti harus mengembalikan itu kepada mereka supaya mereka menikmati itu. Artinya kalau hari ini kita mengekstrak secara masif dan memberikan implikasi secara signifikan dari sisi dampak lingkungannya, maka bisa jadi generasi berikutnya itu kemudian tidak bisa lagi membayangkan tentang indahnya Halmahera Tengah dan lain sebagainya akibat dari proses ekstraksi yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan. Kenapa demikian? Karena saya mengatakan bahwa kita tidak anti investasi, tetapi kita juga berharap besar bahwa dengan kemampuan kita yang tidak akan mampu menahan laju kerusakan akibat dari itu, sebagaimana yang diintroduksi oleh Jonathan Franzen, the end of the earth, bahwa kita hari ini, sampai malam ini saya dan kakak Imo berdiskusi ini, kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan dan kuasa untuk bisa menahan laju kerusakan akibat dengan investasi non-renewable resources. Tetapi paling tidak, kita harus menyadari bahwa sumber daya itu menjadi input produksi, sehingga perlakuan atas sumber daya itu mesti harus dilakukan dengan penuh kaidah-kaidah yang diamanahkan, sehingga aspek keberlanjutan dari sumber daya yang dimanfaatkan itu bisa memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Nah, kenapa? Karena memang hampir nyaris bahwa keberadaan investasi pertambangan dalam prosesnya mungkin iya, bahwa dia memberikan dampak terhadap kesejahteraan, pengurangan jumlah dan lain sebagainya. Tetapi pasca itu akan kemudian memberikan implikasi yang juga signifikan. Dan hampir sebagian besar secara historikal, peradaban-peradaban besar yang mengalami kehancuran itu bukan disebabkan oleh variabel lain, tapi
atau faktor lain, tetapi disebabkan oleh karena kita salah dalam menilai sumber daya alam. Ya. Sehingga Yunani kuno itu menyadari hal itu dan kemudian melakukan investasi pada bidang sumber daya manusia. Lahirlah para filsuf-filsuf yang kemudian mengkonstruksi gagasan-gagasan besar yang sampai hari ini kita gunakan perspektif-perspektif mereka dalam konteks memberi argumentasi-argumentasi secara ilmiah di ruang-ruang publik. Karena itu saya kira bahwa pemanfaatan sumber daya alam di Halmahera Tengah yang berkaitan dengan non-renewable resources itu juga harus berbanding lurus dengan asas kemanfaatan bagi masyarakat di wilayah ini, terutama di Provinsi Maluku Utara, baik itu berkaitan dari sisi ekonomi maupun juga dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Maluku Utara. Karena dengan itu, maka mereka akan bisa membangkitkan inovasi, mereka akan melahirkan kreativitas-kreativitas mereka dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, dan mereka akan bisa merekonstruksi kira-kira apa yang harus dilakukan pasca ekstraksi atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dilakukan oleh investasi atau oleh investor. Baik, menarik sekali penjelasan dari Kakak Dokter terkait dengan tata kelola sumber daya alam di bidang pertambangan ini. Kita tahu bahwa sumber daya alam bidang pertambangan ini adalah salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, hari ini digali, besok dia tidak lagi akan tumbuh kembali. Tapi dia habis. Nah, tetapi di sisi yang lain, kontribusi terhadap tata kelola pertambangan ini memberikan dampak yang tadi dikatakan pertumbuhan ekonomi, kemudian menyediakan lapangan tenaga kerja, lalu ada efek-efek ekonomi yang lain yang diperoleh oleh masyarakat setempat. Ketika keberadaan tenaga kerja yang begitu besar, maka otomatis bisa berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Masyarakat menyiapkan properti misalnya, kos-kosan dan seterusnya. Memang pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan ini sangat memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, khususnya pertumbuhan ekonomi secara global ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita telusuri lebih dalam, pertumbuhan ekonomi ini tidak berbanding lurus dengan pendapatan per kapita bagi masyarakat, kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, kita tidak bisa menghindari satu realitas yang saat ini kita hadapi, di mana tata kelola sektor pertambangan ini dibangun satu sistem yang sifatnya vertikal. Kita tahu lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan kekuasaan yang penuh kepada pemerintah pusat. Karena itu kita di daerah tidak berdaya untuk melakukan ini semua. Di satu sisi pemerintah berkeinginan agar sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa harus dipergunakan sebesar-besarnya oleh negara dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat itu sendiri. Tapi di sisi yang lain, dampak kerusakan lingkungan, ekologi, dan seterusnya, ini tidak dapat kita hindari. Karena itu, saya ingin katakan begini, ini harus ada semacam gugatan dari daerah kepada pemerintah pusat bahwa setiap tahun itu hampir semua perusahaan tambang itu mengajukan RKAB, namanya Rencana Kerja Anggaran Biaya. Di dalam RKAB itu, Kementerian SDM itu memberikan kuota produksi bagi setiap perusahaan itu. Dokter bayangkan, PT Wedabaya Nikel itu sebagai satu perusahaan yang memiliki konsesi tambang di wilayah Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur. Dari kurang lebih 60.000 sekian hektar konsesinya itu, setelah dilakukan penciutan, sekarang ini sudah turun kurang lebih 54.000 hektar. Dari 54.000 hektar itu, kalau kita menghitung sejak awal groundbreaking infrastruktur kawasan industri itu, sampai dengan hari ini, itu kurang lebih 6 tahun. Nah, dalam 6 tahun berjalan ini, kita tahu bahwa Lelilef, Gemaf, yang tadinya itu banjirnya itu ada, tetapi tidak seperti yang kita lihat saat ini. Laut yang memiliki sumber daya ikan yang begitu baik, hari ini hasil temuan dari beberapa NGO
menemukan ada arsenik dan merkuri. Kemudian sumur, galian masyarakat yang juga sudah tercemar oleh polusi udara, bahkan tercemar oleh sisa-sisa nikel dan sebagainya. Ini baru berjalan kurang lebih 6 tahun nih. Nah, karena itu saya ingin katakan begini, Pak Dokter, bahwa produksi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui RKB itu semakin besar, maka pembukaan lahan juga akan semakin besar. Ketika pembukaan lahannya semakin besar, maka otomatis dampak lingkungan juga akan semakin besar. Nah, karena itu saya ingin Kakak Dokter melihat ini dari sudut pandang ekonomi, kemudian dari lingkungan dan seterusnya. Silakan, Dokter. Ya, memang hal yang harus dipertimbangkan secara matang dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kerugian ekologi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara universal, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang non-renewable resources itu juga harus mempertimbangkan tentang hak alam. Dari dua poin ini, baik itu berkaitan dengan aspek keberlanjutan dan itu hubungannya dengan aspek berkaitan dengan hak alam, maka yang harus dilakukan adalah reorientasi pembangunan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang lebih berkelanjutan atau yang berkelanjutan. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena kita semua tahu bahwa ekstraksi sumber daya alam, baik itu nikel atau ekstraksi sumber daya alam di bidang pertambangan, itu pasti memberikan dampak tidak saja lingkungan, tetapi juga dampak pada livelihood system, bahwa ada sumber nafkah masyarakat yang hilang. Misalkan ketika areal konsesi pertambangan itu masuk dalam wilayah kelola rakyat, maka otomatis sumber nafkah mereka akan hilang di situ. Ya. Terus yang kedua adalah dia menghadirkan permasalahan berkaitan dengan overlapping klaim lahan. Case kita di sini misalkan yang paling terbaru itu kan di mana ada warga yang kemudian ditahan, itu kan berkaitan dengan soal wilayah kelola. Ya. Dan klaim, overlapping klaim, bahwa ada yang mengklaim bahwa ini adalah area konsesi, tetapi ada warga yang juga menegaskan bahwa ini adalah wilayah kelola kami. Ya. Nah, ini problem-problem yang saya kira mesti diseriusi, dan tentunya reorientasi pembangunan ekonomi sumber daya alam yang berkelanjutan itu penting dilakukan. Karena apa? Karena dalam rangka untuk kemudian melakukan penataan atau membangun tata kelola pengelolaan sumber daya alam itu lebih kredibel. Misalkan yang tadi disampaikan oleh Kakak Imo, bahwa akibat dari pemberian volume produksi yang begitu masif, maka pasti akan berimplikasi pada bukaan tutupan hutan yang begitu besar. Dan bukaan tutupan hutan yang besar akan berdampak pada soal lingkungan. Nah, karena itu mesti harus dilakukan pengaturan secara kelembagaan atau disebut dengan institutional arrangement. Ini berkaitan dengan seberapa besar izin yang diberikan berkaitan dengan misalkan izin produksi. Kalau misalkan itu diberikan range waktu dengan mempertimbangkan deposit yang tersedia, dikasihlah waktu 30 tahun, maka per setiap tahunnya itu harus diatur. Sehingga diatur kira-kira berapa besar produksi yang harus dilakukan setiap tahun, dan setiap tahun itu akan dilakukan evaluasi. Manakala pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang tadi, maka izin produksi di tahun berikutnya itu mesti harus dilakukan evaluasi untuk diberikan. Atau itu menjadi syarat atau punishment agar perusahaan itu taat pada asas atau lakukan pengelolaan sumber daya alam itu sandar pada kaidah-kaidah yang telah diamanahkan oleh norma atau oleh regulasi. Itu yang pertama. Yang berikut adalah berkaitan dengan soal temuan dari salah satu lembaga Nexus dan teman-teman di Universitas Tadulako. Saya kira ini adalah kajian ilmiah yang dilakukan, dan tentu saya percaya bahwa dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh secara ilmiah. Dan oleh karena itu maka
manakala ada lembaga atau pemerintah daerah hendak membantah itu, maka mestinya harus diuji. Publik akan kemudian meminta bahwa dari perspektif pemerintah atau dari perspektif lembaga lain dan perspektif dari Universitas Tadulako dan Nexus, sehingga kita secara ilmiah bisa menguji bahwa dari sisi kebenaran apa yang disampaikan melalui hasil riset itu bisa dibuktikan oleh rakyat, oleh masyarakat. Karena kalau apa yang disampaikan oleh Nexus dan Universitas Tadulako dan Politeknik itu kemudian hanya dibantah dengan argumentasi di media, maka publik tidak bisa menjadikan itu sebagai dasar karena tidak ada ukuran yang bisa digunakan sebagai dasar. Karena itu akan lebih elegan bantahan atas suatu hasil ilmiah yang dilakukan itu mesti dilakukan dengan suatu studi yang ilmiah pula, sehingga bisa kita menakar seberapa jauh derajat kedalaman mendekati kebenaran atas apa yang dilakukan itu. Karena hanya dengan itu maka bisa menjadikan sandaran-sandaran pendekatan-pendekatan ilmiah dalam menguji tentang apakah terjadi pencemaran lingkungan di perairan Teluk Weda, apakah sumur yang ada di warga di Lelilef dan apa itu telah tercemar atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini mesti harus diuji secara terbuka sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai dasar berkaitan dengan soal hasil itu. Dan sejatinya saya sampai detik ini sepanjang itu belum ada riset lain yang bisa dijadikan sebagai dasar, maka mestinya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menjadikan hasil riset Nexus dan kerjasama dengan Universitas Tadulako sebagai bahan evaluasi. Karena dengan hasil evaluasi itulah bisa kemudian ditemukan kira-kira apa formula terbaik dalam konteks untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dengan merujuk pada kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu, maka ke depan akan terlahir sebuah tata kelola pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan yang akan jauh lebih baik. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, hampir kita belum bisa menemukan berkaitan dengan suatu daerah itu dalam proses investasi menunjukkan progres pertumbuhan yang tinggi. Itu tidak dapat dinafikan. Karena proses awal dia mengalami akselerasi dan itu akan mendorong growth ekonomi itu akan mengalami peningkatan. Tetapi lagi-lagi yang saya sampaikan tadi bahwa yang mesti diantisipasi adalah bagaimana ketika terjadi scarcity sumber daya alam yang diekstraksi itu. Maka penting kiranya bagi saya adalah bahwa kita tidak mesti harus terjebak dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tetapi kita secara asali itu basis kultural kita itu adalah pertanian dan perikanan. Nah, oleh karenanya saya kira bahwa mindset kita bukan pada mining itu mesti harus dibangkitkan. Tetapi diarahkan pada soal bagaimana membangun atau melakukan hilirisasi pada sektor pertanian dan sektor perikanan. Nah, ini penting dilakukan sebelum implikasi negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu semakin masif. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui persis melakukan pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu tidak bisa menggunakan pendekatan cowboy ekonomi. Artinya bahwa tidak bisa diekstrak sesuai dengan kemauan dalam rangka untuk mendapatkan benefit yang begitu tinggi. Tetapi harus terbangun kesadaran pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam pemanfaatannya itu harus menggunakan pendekatan spaceship ekonomi. Kenapa spaceship ekonomi? Karena sumber daya alam itu punya ruang yang terbatas. Maka atas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu pasti terjadi. Artinya bahwa bukan kita tidak menginginkan untuk dilakukan ekstraksi atas sumber daya itu. Kita menghendaki dilakukan ekstraksi soal itu. Karena apa? Sesuatu nikel yang masih ada dalam tanah itu belum bisa dikatakan sumber daya. Dia adalah barang netral. Ketika diangkat, diolah, maka dia menjadi sumber daya. Tapi karena dia jangan mengejar karena sumber daya ini harus kita manfaatkan, lalu mengabaikan aspek yang lain. Ini merupakan tindakan yang menurut saya tidak adil. Karena itu saya kira
bahwa tidak dapat dinafikan mengelola sumber daya alam pertambangan itu pasti ada dampak lingkungan. Ya. Tetapi bagaimana perlakuan itu dilakukan sebaik mungkin sehingga implikasi negatif yang tadi ditimbulkan itu bisa diminimalisir, tentunya merujuk pada kaidah-kaidah dan penerapan punishment yang ketat bagi perusahaan yang tidak mematuhi kaidah-kaidah itu. Kalau itu tidak dilakukan, penataan kelembagaan atau tata kelola kelembagaan di bidang pertambangan itu, maka saya yakin dan percaya fenomena-fenomena seperti resource curse, fenomena-fenomena Dutch disease, dan fenomena-fenomena tangnya sumber nafkah masyarakat, wilayah kelola masyarakat yang kemudian dikonversi menjadi areal konsesi pertambangan, dan hak hidup masyarakat harus direlokasi akibat karena kepentingan EU dan lain sebagainya, ini pasti akan tetap terus terjadi. Nah, karena itu saya kira kata kuncinya adalah reorientasi pembangunan ekonomi sumber daya alam di bidang pertambangan dalam rangka untuk kemudian menata atau membangun tata kelola pertambangan yang lebih baik, karena ini berkaitan dengan keberlanjutan dan masa depan anak negeri. Saya kira itu. Menarik sekali, Kakak Dokter. Siap. Penjelasan dalam ilmu pengetahuan yang Kakak Dokter miliki ini. Ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan agar diskusi ini lebih menarik. Tadi di awal saya katakan bahwa tata kelola pertambangan ini adalah dibangun dalam satu sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Saya menduga nih, Kakak Dokter, jangan sampai pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait, yang memberikan kuota produksi yang begitu besar, lalu kemudian mereka sendiri tidak pernah melakukan semacam suatu pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap tata kelola yang dilakukan oleh para penerima kuota itu. Nah, saya ingin katakan begini, karena sistem ini dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tidak berdaya. Bayangkan, Kakak Dokter, saya mohon maaf ini, saya ini pernah juga memimpin daerah, walaupun berada pada posisi wakil kepala daerah. Tetapi saya tidak pernah menemukan bahwa seluruh investor yang menanam investasi di Halmahera Tengah itu, khususnya investor bidang pertambangan ini, itu saya tidak pernah melihat tembusan RKAD itu, rencana kerja anggaran biaya dari masing-masing investor ini, itu ditembuskan ke pemerintah kabupaten kota. Sehingga kita tidak pernah tahu perusahaan A itu mendapatkan kuota produksinya berapa dalam satu tahun. Perusahaan B juga kita tidak pernah tahu berapa kuota yang diberikan kepada mereka dalam satu tahun. Lalu, kalau itu tidak kita miliki, dan kewenangan yang juga kita tidak miliki, apa yang harus kita awasi? Yang ada hanya kita pasrah melihat satu kenyataan yang seperti ini. Karena itu, penting sekali bagi saya, ini harus digugat. Harus digugat oleh para aktivis, oleh kampus-kampus yang ada ini, maupun civil society, masyarakat sipil, yang tergabung dalam organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat. Ini perlu. Kalau tidak, ini berbahaya sekali. Di satu sisi target produksi yang begitu tinggi, pembukaan lahan yang begitu besar, tapi di sisi yang lain, daerah mendapatkan ancaman yang luar biasa. Bahkan, saya mau ingin katakan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam bidang pertambangan ini, itu kontribusi langsung ke daerah, itu tidak ada. Yang ada adalah kontribusi perusahaan tambang ini kepada pemerintah pusat melalui pembayaran PNBP itu,
lalu PNBP turun dalam bentuk dana bagi hasil. Nah, sehingga begitu kecil dana bagi hasil, lalu dampak lingkungan, dampak ekologi, dan lain sebagainya itu lebih besar. Itu kira-kira. Nah, yang berikut, saya ingin mau tanya ke dokter. Ya. Apakah pertumbuhan ekonomi yang tadi disebutkan 2 tahun lalu 27%, lalu saat ini saya mendapat informasi Maluku Utara itu sudah berada di urutan keempat. Apakah pertumbuhan ekonomi yang hari ini berada di urutan keempat itu pertumbuhan ekonomi yang produktif atau seperti apa? Silakan. Oke, makasih Kakak Imo. Yang pertama, saya kira penting harus ada langkah yang sebagaimana disebutkan oleh Kakak Imo bahwa harus ada protes sipil lah bahasanya. Ya. Atau gugatan daerah, ukuran-ukuran yang menurut kita di daerah bahwa tidak adil dalam soal asas mendapatkan kemanfaatan dibanding dengan kerugian ekologi yang ditimbulkan. Nah, ini penting harus ada tanggung gugat kepada pemerintah pusat. Tetapi tentunya langkah itu dilakukan itu harus didasarkan pada suatu kajian empirik sehingga base argumentasi kita itu real dan faktual. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan bisa mendapatkan hasil dari tanggung gugat yang kita lakukan itu dan kedepannya berimplikasi pada kemanfaatan bagi daerah. Nah, sebut saja bahwa misalkan kalau pemerintah daerah tidak mendapatkan RKAB-nya, maka bagaimana mungkin daerah itu bisa mengetahui secara pasti kira-kira besaran produksi setiap tahun dari setiap perusahaan. Padahal itu kan menjadi dasar untuk kemudian daerah melakukan klaim atas kira-kira berapa besar PNBP yang harus diterima. Yang ada ini kan hanya kita mendapatkan data hasil rekon, misalkan kira-kira provinsi melakukan rekon data dengan kementerian terkait, dan pada akhirnya ditetapkanlah besaran itu, dan diberikan ke daerah, baru kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan di daerah. Nah, memang ini penting dilakukan dalam rangka untuk kemudian menuntut bahwa harus ada kebijakan afirmasi di daerah berkaitan dengan soal kehadiran investasi yang harus memberikan kemanfaatan yang lebih pada masyarakat di daerah, terutama di wilayah investasi itu berada. Karena contoh misalkan KPD yang dulunya masuk di APBD, kontribusi pembangunan daerah, ternyata itu kan sudah ditiadakan. Jadi memang pure semuanya itu didapatkan dari dana bagi hasil, dari hasil pungutan negara dalam bentuk PNBP itu yang dikembalikan ke daerah. Sementara dampak lain yang belum juga secara optimal dirasakan di daerah adalah keterlibatan pelaku-pelaku usaha dalam pemanfaatannya suplai atas pemenuhan kebutuhan di perusahaan-perusahaan tambang. Mestinya ruang itu dibuka agar akses pelaku usaha di tingkat daerah itu bisa lebih optimal sehingga kemanfaatan terhadap daerah itu juga bisa dimaksimalkan. Itu berkaitan dengan soal RKB dan tanggung gugat yang tadi disampaikan oleh Kakak Imo. Dan yang kedua bahwa berkaitan dengan soal pertumbuhan ekonomi, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa di awalnya mengalami peningkatan tapi sekarang mengalami penurunan. Itu adalah fenomena lazim dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena di awal itu pasti investasinya jor-joran sehingga memicu dan trennya itu mengalami peningkatan. Tetapi dalam perjalanannya itu pasti dia akan lambat laun mengalami penurunan. Dan saya kira untuk bisa mengatakan bahwa growth ekonomi itu tumbuh secara berkualitas atau tidak, maka kita harus mengukur pada variabel-variabel makroekonomi lainnya. Misalkan, apakah dengan pertumbuhan itu berimplikasi tidak dengan misalkan kapan tenaga kerja di sektor yang tidak saja di pertambangan, tapi misalkan di sektor tumbuhnya UMKM atau pelaku UMKM dan lain sebagainya, ataukah bisa melihat bahwa seberapa besar partisipasi pelaku usaha di wilayah pertambangan itu sehingga mereka bisa survive. Nah, itu bisa kita melihat variabel-variabel seperti itu. Terus yang kedua adalah
Growth ekonomi yang tinggi itu kita bisa melihat dari sisi apakah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu yang kemudian memberikan kontribusi bagi daerah, kita uji kualitas atau tidaknya, atau seberapa besar interkoneksi antar wilayah dari sisi infrastruktur itu bisa terbangun sehingga bisa memicu mobilitas perekonomian yang lebih tinggi. Ataukah bisa saja kita uji kualitas atau tidaknya itu growth ekonomi yang tumbuh itu atau ekonomi yang tumbuh itu dilihat pada soal bagaimana daya beli masyarakat di wilayah setempat dan bagaimana kita bisa mengukur bahwa tumbuhnya titik atau growth pool atau ada titik-titik tumbuh ekonomi baru di wilayah tersebut. Nah, titik-titik tumbuh itu tidak saja dalam konteks bahwa misalkan yang tadi disampaikan kos-kosan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada aktivitas ekonomi yang itu bisa survive walaupun nanti aktivitas pertambangan itu telah akhir. Nah, ini yang tidak dipikirkan, variabel-variabel ini yang sehingga kita terjebak pada angka statistik tentang growth ekonomi itu. Nah, padahal yang mestinya kita melihatnya adalah bahwa tadi dengan ekonomi yang tumbuh itu pertanyaannya berkualitas atau tidak. Nah, ukuran berkualitas atau tidaknya harus diuji pada variabel-variabel itu. Nah, apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah standar hidup masyarakat mengalami perubahan? Apakah masyarakat itu sejahtera? Apakah infrastruktur yang membangun konektivitas baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, atau dari sisi aksesibilitas komponen ekonomi wilayah, itu terbangun atau tidak? Kalau itu tampak, maka bisa kita menjustifikasi bahwa tumbuhnya ekonomi itu memberikan dampak positif, sehingga bisa kita mengatakan itu dia berkualitas. Tetapi kalau variabel itu ternyata faktualnya tidak demikian, maka sebenarnya itu adalah hanyalah angka statistik yang bisa kita debatkan dalam konteks perdebatan-perdebatan ilmiah. Karena secara umum kalau kita mau jujur, ternyata kan tumbuhnya ekonomi misalkan Maluku Utara pada berapa tahun yang lalu yang disebut dengan angka 27% itu, ternyata share-nya terhadap PDB nasional itu hanya kurang lebih 0,3% saja. Nah, sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Itu artinya bahwa nilai yang dihasilkan kalau misalkan dikonversikan dengan dampak dari kerugian ekologi, nah jujur saja saya belum meriset soal itu, tetapi bahwa dengan ukuran itu, maka dengan laju kerusakan yang terjadi, misalkan yang ditemukan ada pencemaran lingkungan dari hasil riset Exus dan teman-teman Tadulako, ataukah dari politeknik yang dilakukan itu, maka kalau itu dikonversikan sebenarnya kita mengalami pertumbuhan yang tinggi, tapi sebenarnya belum tentu berkualitas karena ada dampak lain yang ditimbulkan sementara share-nya terhadap variabel yang saya katakan tadi, misalkan pengangguran, misalkan nilai tukar petani meningkat, nilai tukar nelayan meningkat, terus misalkan dari sisi kesehatan dan pendidikan IPM-nya mengalami peningkatan dan lain sebagainya. Bahwa trennya mengalami peningkatan sedikit, tetapi sebenarnya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan tren variabel-variabel itu yang meningkatnya relatif sedikit, ini mesti harus kita uji lebih lanjut untuk bisa menjustifikasi bahwa growth ekonomi yang tinggi itu berkualitas atau tidak. Saya kira itu Kakak Imo, karena saya jujur saja berpikir bahwa angka statistik yang dihadirkan karena fenomena perekonomian yang berlangsung di suatu daerah itu harus diuji dengan membandingkan pada variabel-variabel komponen ekonomi lainnya sehingga kita bisa memberikan argumentasi, oh ya, ini tumbuh dan implikasinya adalah ini. Ya. Tapi kalau ini tumbuh dan tidak berdampak ini, maka kita bisa memberikan argumentasi secara ilmiah berkaitan dengan kualitas tidaknya growth ekonomi itu. Ya, baik, Kakak Dokter, kita sudah di penghujung diskusi ini. Memang secara umum saya mencermati satu realitas masyarakat yang ada di wilayah Halmahera Tengah, khususnya di Weda, lalu kemudian di Weda Tengah, Dalilef, Sege dan sekitarnya. Dari aspek ekonomi, ini masyarakat menganggap ini adalah satu peluang, berkah. Satu berkah dengan keberadaan PT IWP ini. Ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena
mayoritas masyarakat itu menjemput keberadaan PT UIP ini dengan membangun simpul-simpul ekonomi dalam bentuk properti, kos-kosan dan sebagainya. Dan ini luar biasa pendapatannya. Ya. Nah, tetapi dari aspek lingkungan, dari aspek kerusakan ekologi yang tadi disampaikan tadi, ini tidak bisa kita hindari. Nah, karena itu di satu sisi kita boleh mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi yang lain kita juga tidak bisa mengabaikan dampak kerusakan ekologi yang hari ini terjadi. Kenapa? Karena apalah artinya ekonomi tumbuh begitu tinggi, tapi kemudian dari sisi lingkungan itu rusak. Dari sisi lingkungan yang rusak, ini bisa berdampak juga terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri. Ini yang penting. Sebetulnya banyak hal yang ingin saya mau tanyakan di kakak dokter, cuma ya waktu yang membatasi kita. Karena itu sebelum saya mengakhiri diskusi ini, di ujung ini kira-kira apa yang kakak dokter ingin sampaikan? Silakan. Iya, saya kira bahwa penting kiranya manfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan investasi itu diperlukan karena memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga di sisi lain kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada dampak lingkungan yang tanggung oleh masyarakat itu sendiri. Memang itu adalah konsekuensi dari sebuah kebijakan pembangunan yang pasti akan ada dampak yang harus ditimbulkan. Tetapi sejatinya konsekuensi kebijakan pembangunan itu harus seminimum mungkin mempertimbangkan aspek apa dampaknya, terutama berkaitan dengan krisis ekologi yang ditimbulkan. Karena itu saya kira di penghujung jangan saya dengan Kakak Imo ini, saya hendak mengatakan bahwa hal penting yang harus dilakukan adalah semua sudah mengetahui apa problem berkaitan dengan investasi ekstraktif di bidang pengelolaan sumber daya alam. Karena itu saya kira dengan mengetahui permasalahan yang ditimbulkan, maka reorientasi pembangunan ekonomi sumber daya alam berbasis lingkungan atau berbasis keberlanjutan itu penting kiranya dihadirkan dengan cara melakukan pembenahan atas tata kelola manfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan. Dengan itu maka saya kira apa yang menjadi harapan mana pertumbuhan ekonomi itu meningkat, tetapi menjaga eksistensi masyarakat untuk tetap survive dengan ekosistem alam yang dia punyai itu juga penting. Kenapa ini harus dipikirkan? Karena yang tadi implikasi secara ekonomi adalah warga di Beda, di Leliwe dan Gemaf itu membangun properti dengan jumlah penduduk yang pola bertambah akibat dengan pertambahan karyawan yang ada di PT UIP. Pertanyaannya adalah aset properti yang dimiliki itu kalau pas tambang dan orang-orang ini kembali, kira-kira siapa yang akan memanfaatkan soal itu? Nah ini perlu dipikirkan. Karena itu reorientasi itu juga secara menyeluruh dilakukannya. Jadi bukan cuma sekedar menghitung nilai ekonomisnya, mengkonversi nilai kerugian ekologinya, tetapi juga harus memposisikan masyarakat itu sebagai bagian terpenting yang harus dipertimbangkan aspek keberlanjutan atau sustainability dari livelihood system mereka. Itu penting supaya permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah pernah terjadi tidak terulang lagi. Nah, intinya adalah saya ingin mengunci dengan kalimat begini, Kakak Imo. High hero of heroism. Pahlawan itu bukan saja mereka yang mengangkat senjata dan berperang di medan perang, tetapi mereka yang memikirkan masa depan generasi, itu juga pahlawan. Saya kira itu dari saya. Demikian saya kembalikan Kakak Imo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada kakak dokter atas waktu dan pikiran maupun pengetahuan dan pengalaman yang kakak dokter bagi di podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi penonton dan pemirsa Rahim Odiani Channel. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan salam sejahtera buat kita warahmatullahi semua. wabarakatuh.